Bukan cuma karena ada Kim Son Ho yang sebelumnya lagi naik daun banget gara-gara drakor startup, dan bukan cuma karena ada Shin Min Ah, tapi ada berbagai alasan kenapa Hometown Cha-Cha-Cha bisa seviral ini, bahkan sampai sekarang masih ada di urutan nomor 2 di Netflix Indonesia. Di drama Korea dengan genre slice of life dan romance ini ternyata ada banyak pelajaran hidup yang menurut kita relate ke banyak orang dan jadi suatu tamparan buat masyarakat zaman sekarang ini. Kita mau breakdown dan ambil pelajaran hidup dari beberapa karakter di Hometown Cha-Cha-Cha yang menurut kita jadi alasan Hometown Cha-Cha-Cha seviral ini. Karakter yang pertama yaitu Hye Jin. Hye Jin tadinya dokter gigi di Seoul, di mana Seoul itu merupakan kota besar. Lifestyle-nya dia bisa dibilang cukup mewah, bisa dilihat dari apartemen, baju, tas, sepatu, dan mobilnya. Tapi dibalik semua kemewahan itu secara tersirat kelihatan dia nggak puas di pekerjaannya. Karena lingkungan di pekerjaannya dia nggak sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dia pegang. Si bos lamanya lebih berorientasi ke uang, sementara dia lebih berorientasi untuk kasih pelayanan yang terbaik buat pasien-pasiennya dia. Setelah pindah ke Gongjin dan jadi dokter gigi di sana, dia jadi lebih puas karena dia memenuhi tujuan hidupnya buat bantu orang. Hal ini bisa dibuktiin dari Hye Jin yang mau ngebantu secara sukarela buat nanganin giginya Ijun pas pertama kali datang ke Gongjin. Tujuannya Hye Jin dalam karir itu lebih terpenuhi dibanding pas dia masih di Seoul. Apalagi dia jadi satu-satunya dokter gigi di Gongjin dan jadi bos untuk diri sendiri. Artinya dia bisa kerja sesuai dengan nilai-nilai yang dia punya, berbeda dari pekerjaan sebelumnya di Seoul di mana dia harus ngikutin nilai-nilai bosnya yang bertentangan dengan nilai yang dia pegang. Di episode-episode akhir, Hye Jin ditawarin kerjaan baru di Seoul, di mana itu kesempatan bagus, lebih prestisius, dan mungkin menghasilkan lebih banyak uang daripada pekerjaannya dia di Gongjin. Tapi si Hye Jin lebih milih untuk stay di Gongjin. Mungkin kelihatannya karena dia nggak mau ninggalin pasangannya, yaitu si Hong Du-sik. Tapi selain itu, Hye Jin lebih content atau puas di Gongjin karena punya hal-hal yang nggak bisa diukur dengan uang, yaitu dia lebih menikmati hidup. Terlebih lagi, dia punya hubungan pertemanan dan pasangan yang sebelumnya dia nggak alamin di Seoul. Waktu masih tinggal di Seoul, dia cenderung kesepian dan bisa disimpulkan Hye Jin lebih mementingkan gengsi dan hal-hal materialistis. Padahal hal-hal itu nggak ngejamin kebahagiaan. Hal ini terbukti dari ketika Hye Jin yang lagi praktik di Gongjin tiba-tiba didatengin teman-temannya dari Seoul. Si Hye Jin panik dan minder karena dia nggak lagi pakai baju yang bagus. Kejadian ini menggambarkan kehidupan sosial Hye Jin di Seoul yang lebih mementingkan gengsi dan materi. Salah satu hal yang bisa kita simpulkan dari karakter Hye Jin yaitu bekerja untuk memenuhi tujuan, nilai hidup, dan terlebih lagi berguna dan membantu sesama bisa buat kita lebih puas dan bahagia dibandingkan bekerja dengan orientasi untuk mendapatkan uang semata. Karakter yang kedua ini Hong Du-sik yang merupakan lulusan Seoul National University atau SNU. Di mana SNU ini universitas top Korea yang masuknya susah banget. Kalau kalian udah pernah nonton drama Korea Spy Castle, pasti tahu deh sesusah apa masuk universitas ini. Pokoknya kalau bisa masuk SNU artinya pinter banget dan rata-rata karir alumninya bagus-bagus karena orang-orang di Korea tahu kalau lulusan SNU itu pasti berkualitas. Artinya Hong Du-sik bisa aja punya karir yang bagus tapi dia malah jadi pengangguran di Gongjin. Sebenarnya pengangguran itu bukan kata yang tepat sih untuk mendeskripsikan Hong Du-sik karena dia kerja part-time di berbagai tempat. Jadi kata yang lebih tepat untuk Hong Du-sik itu freelancer, bukan pengangguran. Tapi kalau kita lihat di social media, sering banget orang-orang Indonesia nyebut Hong Du-sik itu pengangguran. Hal ini harusnya jadi refleksi juga sih buat orang Indonesia. Kalau yang namanya pekerjaan itu bukan pekerjaan konvensional aja yang berupa profesi atau pekerjaan korporat. Karena jadi pekerja lepas atau freelancer juga menghasilkan uang, bahkan sebenarnya di dunia nyata freelancer bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada pekerja konvensional karena mereka nggak terbatas dengan gaji dari satu tempat. Tapi pertanyaannya kenapa di Hometown Cha-Cha-Cha dia jadi tanda kutip pengangguran? Beda banget sama stigma orang-orang terhadap lulusan SNU yang biasanya jadi pekerja profesional. Kalau kalian udah selesai nonton Hometown Cha-Cha-Cha, pasti kalian tahu kalau Hong Du-sik pernah kerja kantoran di Seoul, tapi dia akhirnya memutuskan untuk balik ke Gongjin. Kalau di dramanya sih dijelasin alasan dia pulang kampung dari Seoul ke Gongjin itu secara singkatnya karena pertama dia tanda kutip melarikan diri dari masalah yang menimpanya. Kedua, Hong Du-sik sempat mencoba untuk bunuh diri karena depresi. Alasan dia depresi itu yang pertama karena satpam di perusahaannya mencoba untuk bunuh diri karena depresi akibat merugi dari investasi dari perusahaan tempat Hong Du-sik bekerja. Sebelum mencoba bunuh diri, si satpam perusahaannya nelpon Du-sik tapi sama dia nggak diangkat. Hong Du-sik jadi merasa bersalah dan ditambah lagi karena teman dekatnya dia yang udah kayak kakaknya sendiri meninggal akibat kecelakaan pas mau nganterin dia untuk ketemu si satpam di perusahaannya.
Hong Doo-sik hampir aja bunuh diri, tapi nggak jadi karena tiba-tiba Nenek Gamri ngechat si Hong Doo-sik di detik-detik sebelum si Doo-sik mau bunuh diri. Dari detik itu dia ngerasa kalau Nenek Gamri dan Gong Jin udah selamatin dia dari bunuh diri. Si Hong Doo-sik juga sempat bilang kalau dia sebelum melakukan percobaan bunuh diri, dia bahkan udah lupa sama Nenek Gamri. Jadi dia memutuskan untuk pulang kampung ke Gong Jin. Sebelum pulang ke Gong Jin, Hong Doo-sik jual semua aset-asetnya dan sebagian besar uangnya dikasih ke istri dari satpam perusahaan yang sebelumnya mencoba bunuh diri karena depresi akibat investasi itu. Terus akhirnya dia pulang dan menetap di Gong Jin dan jadi pekerja part-time yang uangnya pasti lebih dikit daripada yang dia dapetin sebelumnya di Seoul. Ceritanya Doo-sik menjadi salah satu bukti kalau banyak uang gak menjamin kebahagiaan. Sebenarnya Doo-sik bisa aja melanjutkan hidupnya di Seoul atau tempat lain untuk bekerja dengan gaji yang tinggi. Dan dia bisa aja nggak memutuskan untuk menjual asetnya dan uangnya nggak dikasih ke satpam perusahaannya dia itu. Tapi dia lebih milih untuk ninggalin semuanya termasuk uang dan asetnya. Mungkin kalau buat masyarakat umum agak kurang bijak sih ya keputusannya Doo-sik. Tapi ini ngebuktiin kalau orang yang punya banyak uang belum tentu hidupnya bahagia dan puas. Buktinya si Doo-sik walaupun di Gong Jin gak punya banyak uang dan hidupnya terkesan gitu-gitu aja, tapi dia jauh lebih happy dan puas selain karena di Gong Jin ada kerabat-kerabatnya dia yang udah kayak saudara sendiri. Di Gong Jin dia bisa eksplor banyak hal yang dia sukain, kayak contohnya dia punya banyak keahlian dari bikin kopi yang enak sampai jadi teknisi. Di Gong Jin karena dia punya time freedom atau kebebasan waktu, dia jadi lebih menikmati hidupnya. Contohnya dia banyak waktu untuk surfing di pantai. Gak cuma masalah menikmati hidupnya doang, tapi dia bisa banyak bantu orang di Gong Jin. Artinya dia bisa buat dirinya sendiri tuh berguna buat orang lain. Hal kayak gitu tuh nggak bisa dibeli pakai uang. Beda banget pas dia lagi di Seoul, hidupnya secara nggak langsung tuh lebih berorientasi ke uang, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di perusahaan yang profit oriented atau berorientasi pada keuntungan. Karena waktunya habis untuk bekerja, dia jadi nggak sempat untuk bantu orang lain, dan malah sebaliknya, dia secara nggak langsung malah ngelupain dan ngelupain orang lain. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang si Doo-sik pegang, makanya dia nggak happy waktu di Seoul. Kesenangan dan ketulusan Doo-sik untuk bantu orang lain juga jadi membuahkan hasil. Buktinya, waktu Gong Jin didatengin tim TV yang buat variety show, si Doo-sik dimintain jadi semacam city guide Gong Jin buat tim produksi TV itu. Doo-sik bisa dimintain jadi city guide karena dia awalnya ngebantuin orang, yaitu si direktur TV-nya sendiri. Bahkan pas waktu itu pertama kali ketemu langsung dibantuin. Dari karakter Hye Jin dan Hong Doo-sik kita bisa belajar kalau uang nggak menjamin kebahagiaan. Tapi bukan berarti uang juga nggak bisa jadi salah satu faktor kebahagiaan. Hal ini bisa kita lihat dari si polisi di Gong Jin dan Mi-son. Pas awal-awal pacaran, Mi-son bingung kenapa Eunchol atau si polisi di Gong Jin itu bisa beliin dia baju dan tas mahal. Padahal Mi-son tahu kalau gaji polisi itu pas-pasan. Di satu sisi Mi-son seneng, tapi di sisi lain dia khawatir. Dia khawatir gimana caranya sih Eunchol bisa dapat uang sebanyak itu untuk beliin dia tas-tas mahal dan baju mahal. Soalnya mungkin dia juga khawatir gimana caranya si Eunchol bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau uangnya habis dipakai buat beliin hadiah yang mahal-mahal. Mi-son soalnya juga udah khawatir dan mikirin masa depannya dia sama Eunchol yang berkaitan dengan rumah di masa depan dan sebagainya. Tapi ternyata uang bukan jadi masalah besar buat mereka berdua karena Eunchol ternyata pernah menang lotre. Jadi mereka dengan lebih mudah bisa beli rumah impiannya mereka di Gong Jin dan keduanya pun bahagia. Salah satunya karena mereka tahu mereka mampu buat beli rumah di Gong Jin. Ceritanya Eunchol sama Mi-son jadi contoh realistis kalau uang bisa bawa kebahagiaan juga. Karena pelajaran yang didapetin dari Hometown Cha-Cha-Cha ini bagus banget, jadi pastinya kita rekomendasiin drama ini buat ditonton. Selain karena pesan moralnya yang bagus, drama ini juga menghibur dan berhasil buat penonton tertawa. Pokoknya cocok buat kita yang lagi nyari tontonan ringan. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa aja sih pesan moral yang kalian dapetin di Hometown Cha-Cha-Cha? Komen di bawah ya.